Tinju adalah sebuah olahraga atau seni bela diri yang menampilkan dua orang dengan berat yang sama untuk saling beradu dengan pukulan mereka. Alih-alih dimainkan oleh atlet profesional, tinju di Indonesia sekarang malah didominasi oleh para artis atau public figure yang sering mengadakan acara tinju atau biasa disebut dengan selebriti boxing. Jadi, mengapa selebriti boxing sangat diminati di Indonesia? Jika membicarakan tentang selebriti boxing di Indonesia, maka kita tidak boleh melupakan tentang asal mula dari tinju artis ini. Lebih tepatnya saat pertandingan antara legend tinju dunia bernama Muhammad Ali melawan mantan pemain American football bernama Lil Alzado pada tahun 79 di Stadion Mile High, Amerika Serikat. Alasan Muhammad Ali menerima pertandingan ini adalah karena masalah finansial yang ia alami menjelang masa pensiunannya. Lalu bagaimana dengan Lil Alzado sendiri? Ya, alasan Lil Alzado menerima pertandingan ini adalah sebagai pertimbangan untuk terjun ke dunia tinju dikarenakan masalah kontraknya dengan klub yang ia bela sebelumnya. Apalagi Lil Alzado memang pernah mengikuti acara tinju Golden Glove di Amerika. Namun sayang, hasil yang didapatkan oleh pertandingan ini sangat jauh dari perkiraan semua orang, di mana hal ini mengakibatkan Lil Alzado sama sekali tidak mendapatkan upah yang dijanjikan sebesar $100.000 atau setara dengan 1,5 miliar rupiah untuk saat ini. Dan apesnya lagi, Lil Alzado sudah menggadaikan rumahnya untuk membiayai pertandingan tersebut. Hingga 9 tahun kemudian, Lil Alzado berhasil mendapatkan $92,5 ribu setelah menuntut pihak promotor di meja hijau. Setelah kejadian itu, mulai banyak figur Amerika yang mengikuti jejak pertandingan tersebut. Dan puncaknya adalah pertandingan antara YouTuber asal Inggris bernama KSI dan YouTuber asal Amerika bernama Logan Paul. Lalu apa yang membuat pertandingan ini berbeda dengan pertandingan Muhammad Ali sebelumnya? Apalagi kalau bukan soal drama, di mana awalnya KSI sempat menantang YouTuber asal Inggris bernama Joe Weller. Tadinya Joe Weller hanya membalas tantangan KSI ini melalui sebuah video, begitupun sebaliknya, di mana KSI juga membuat video tanggapan balik kepada Joe Weller, begitu seterusnya, hingga mereka berdua akhirnya bertanding dan dimenangkan oleh KSI. Melihat banyaknya cuan yang didapat oleh KSI pada saat itu, membuat ia berpikir untuk menantang YouTuber asal Amerika bernama Logan Paul, yang pada saat itu sedang terjerat masalah mengenai hutan Aokigahara di Jepang. Ya, lo pasti sudah tahulah masalahnya. Polanya pun sama, di mana KSI menantang Logan Paul memberi video tanggapan lalu dibalas oleh KSI, hingga akhirnya mereka bertanding sebanyak 2 kali, dengan pertandingan pertama dinyatakan imbang dan pertandingan kedua dimenangkan oleh KSI. Pertandingan tersebut juga berhasil meraup pendapatan sebanyak 150 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah. Selain itu, pertandingan tersebut juga membuat nama KSI dan Logan Paul semakin dikenal. Bahkan gua aja tahu Logan Paul ya karena acara tinju ini. Menurut lo, apa yang membedakan antara pertandingan Muhammad Ali versus Lil Alzado dengan pertandingan Logan Paul versus KSI? Tentu saja pada dramanya, di mana saat konferensi pers, KSI dan Deji selaku adik KSI malah mengejek Logan Paul, Jake Paul, pacar Logan Paul, dan Greg Paul selaku ayah dari Logan dan Jake bersaudara, sehingga mengakibatkan mereka berempat pergi sebelum acara tersebut selesai. Bahkan drama ini juga ikut terjadi di kalangan fans KSI, di mana fans laknat tersebut malah menyerang mobil sewaan Logan dan Jake Paul. Aksi KSI tersebut terus dilakukan setidaknya sampai tahap penimbangan. Drama seperti ini tidak hanya terjadi di dunia tinju artis saja, bahkan salah satu pertarungan UFC paling dikenang saja juga diwarnai dengan aksi McGregor yang menghujat Khabib dan menyodorinya segelas whisky. Dan dikarenakan semua hinaan itu pula lah yang membuat Khabib marah dan menyerang tim McGregor selepas pertandingan selesai. Lalu bagaimana di Indonesia sendiri? Ya, strategi marketing seperti ini memang banyak diaplikasikan di pertandingan tinju artis tersebut. Bisa dilihat di mana El Rumi mengejek Jeffrey Nicole pendek, atau yang terbaru di mana netizen ingin melihat Satria khawatir atau si Cogil ini dipukul oleh Maliki karena tingkah anehnya selama ini. Fenomena ini sekaligus membuktikan bahwasanya manusia dimanapun itu sangatlah menyukai yang namanya drama. Lalu kenapa bisa begitu? Ya, drama, masalah, perseteruan, atau apapun itu adalah hal yang dapat memacu hormon dopamin dan endorfin, yang mana perpaduan kedua hormon tersebut akan mengakibatkan perasaan senang pada seseorang, apalagi jika hidupnya hanya begitu-begitu saja, atau dengan kata lain membosankan. Sebenarnya, hormon tersebut juga dapat dirangsang dengan melakukan aktivitas positif lain seperti olahraga misalnya.
Hanya saja, kebanyakan dari kita terlalu malas untuk bergerak dan lebih memilih drama-drama yang dapat dinikmati tanpa perlu keluar dari zona nyaman. Oke, balik ke tinju lagi. Setelah mengetahui semua itu, pasti akan ada yang berpikir, kenapa harus tinju? Kenapa enggak voli, basket, atau pencak silat mungkin? Sebenarnya, walau tinju adalah olahraga yang berbahaya, tapi sebenarnya tinju adalah olahraga yang tetap dapat dinikmati meskipun dimainkan oleh seorang amatir sekalipun. Apalagi jika dibandingkan dengan cabang bela diri yang lain, gerakan tinju itu tergolong sederhana. Tidak seperti Muay Thai atau silat yang menggunakan unsur tendangan atau bantingan. Di tinju sendiri lo hanya diperbolehkan menyerang menggunakan tangan. Sekarang coba bayangkan apa yang akan terjadi jika ada dua orang amatir bermain silat. Pasti para penonton akan merasa bosan dan ujung-ujungnya merasa rugi karena telah membayar tiket untuk menonton pertandingan tersebut. Apalagi, pertarungan semacam ini memang sudah menjadi tradisi orang-orang terdahulu, di mana jika ada suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, pasti kedua belah pihak akan melakukan perkelahian untuk menentukan siapa yang benar. Makasih buat lo yang sudah menonton video ini. Gimana? Apakah lo punya pendapat? Bisa banget tambah di bawah. Jadi, jangan lupa subscribe.